Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dengan video pembelajaran Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama saya Ahrodin dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester genap bab yang keempat, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Materi masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Buku yang digunakan adalah buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, revisi tahun 2018. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya, serta menelaah perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru dengan benar. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari masa Orde Lama, tahukah kalian sekarang apa yang dimaksud dengan masa Orde Baru? Ya, bagus. Sekarang kita pada kegiatan inti, pembahasan terkait dengan perkembangan politik. Yang pertama, Super Semar. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru muncul akibat stabilitas nasional terancam serta situasi perekonomian yang terus memburuk. Harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Kondisi ini memicu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura, yang isinya adalah: yang pertama, bubarkan PKI; yang kedua, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Dan yang ketiga, turunkan harga. Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. B. Penataan stabilitas politik. Penataan stabilitas politik pada masa Orde Baru antara lain: yang pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Ketiga, kembali menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. 5. Penyederhanaan partai politik. 6. Pemilihan umum. Yang ketujuh, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Dan yang kedelapan adalah Dwifungsi ABRI. Yang kedua, perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi yang pertama adalah
program jangka pendek, stabilitas dan rehabilitasi ekonomi pada awal tahun 1966, di mana tingkat inflasi mencapai 650%, maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera. Dengan melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu, akhirnya membuahkan hasil, mana tingkat inflasi yang semula mencapai 650% dapat ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968, hingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Yang B, program jangka panjang. Program jangka panjang dikenal dengan REPLITA, Rencana Pembangunan 5 Tahun, di mana rencana pembangunan 5 tahun ini pada jangka pembangunan jangka panjang yang pertama dimulai dari pelita yang pertama 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, diikuti oleh pelita yang kedua 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, dan yang ketiga pelita yang ketiga 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita yang keempat 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, dan pelita yang kelima 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Selanjutnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat antara lain adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Demikian juga bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia. Program selanjutnya adalah keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, mana program KB dilaksanakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan melalui program KB pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat ditekan. Keberhasilan ini dipuji oleh UNICEF karena telah berhasil menekan tingkat kematian bayi. Program selanjutnya adalah pendirian puskesmas dan posyandu. Puskesmas serta posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan yang diberikan posyandu adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan, Orde Baru memberikan kesempatan belajar lebih luas dengan melaksanakan program-program, antara lain dengan adanya instruksi Presiden, Inpres, sekolah dasar, membuat sekolah dasar meningkat dengan pesat. Yang kedua, program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tahun 1984. Yang ketiga, program wajib belajar dimulai pada tahun 1985. Dan yang keempatnya adalah program
gerakan orang tua asuh. Perkembangan dalam bidang kebudayaan pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pembangunan seni dan budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan dan kesatuan nasional. Maka dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, dan sebagainya. Dilakukan pula upaya penyelamatan warisan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. Anak-anakku semuanya, untuk lebih memperdalam materi yang kalian pelajari, Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang Bapak berikan adalah nanti kalian mencari informasi perkembangan Indonesia pada masa Orde Baru, meliputi perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial budaya, dan perkembangan pendidikan. Tugas tersebut nantinya kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Marilah sekarang kita refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Anak-anakku, materi apa saja yang kalian pelajari hari ini? Bagian mana yang masih membingungkan kalian? Bagaimana kesan kalian terhadap aktivitas pembelajaran hari ini? Dan jangan lupa, untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari dari berbagai sumber tentang masa reformasi, yaitu antara tahun 1998 sampai sekarang. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari materi tentang masa Orde Baru tersebut, sebagai penguatan, perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan, tetapi memantaskan diri untuk meraih tujuan. Ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti juga lebih besar. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini saya cukupkan sampai di sini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.